Kita ke informasi selanjutnya, seorang bocah berusia 9 tahun di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, kini menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Duka mendalam dialami seorang anak berusia 9 tahun di Kampung Purworejo, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat. Bocah laki-laki ini kini harus hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Ironisnya, sang ibu tengah hamil 6 bulan. Sementara sang ayah yang sehari-harinya sebagai penjual bakso meninggal dunia 1 hari setelah kepergian ibunya. Kondisi ini menarik simpati warga sekitar. Mereka silih berganti berdatangan untuk memberikan dukungan. Semoga yang lain bisa datang ikut membantu. Tuhan bukakan jalan buat dia, sabar. Itu aja sih. Rencananya, bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini akan dibawa ke kampung halaman orang tuanya di Jawa Tengah untuk tinggal bersama kakek neneknya. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kedua orang tua adik tadi dapat mendapatkan rahmat dan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah selalu memberikan ketabahan, kekuatan untuk adik yang sudah menjadi yatim piatu. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kita melihat kondisi seperti tadi gitu? Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk memperlakukan anak yatim piatu? Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Fa'ammal yatim fala takhar. Seorang yatim tidak boleh kita perkatakan dengan perkataan kasar. Berkata saja diatur, dituntun oleh Allah. Bagaimana memberikan kebaikan. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Siapapun yang membantu, yang menyantuni, yang memelihara anak-anak yatim, maka dia akan bersamaku, kata Nabi, di dalam surga. Saking dekatnya, Nabi menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya atau jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Betapa dekatnya seorang yatim yang diasuh, yang disantuni, nanti yang menyantuni, yang mengasuhnya akan bersama Nabi Muhammad SAW. Iya, dahulu sejarah yatim di masa sahabat Nabi SAW, karena memang orang tuanya berperang bersama Nabi dan kemudian syahid. Ini keadaan yang mirip, yaitu banyak orang tua kita yang meninggal karena COVID. Insya Allah kita doakan syahid, karena ini merupakan bencana, merupakan pandemi yang bukan kemauan manusia. Betul-betul ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita ingin anak-anak yatim yang sudah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya menjadi bagian dari kita. Bagian dari kita semuanya, untuk kita besarkan, untuk kita asuh, untuk kita berikan perhatian, kita penuhi hak-haknya. Seperti dahulu ia mendapatkan pemenuhan haknya dari kedua orang tuanya. Siapapun yang di dalam rumahnya ada anak yatim, ia mengasuhnya dengan baik, maka rumah itu dikatakan oleh Nabi seperti rumah di dalam surga. Bahkan orang yang keras hatinya, kata Nabi, bagaimana melembutkan hati? Datanglah kepada anak yatim, peluklah dia, kemudian kecuplah keningnya atau kepalanya, rambutnya pula diusap. Itu akan melembutkan hati manusia, karena dahulu Nabi kita, Nabi Muhammad juga seorang yatim, dan betapa Nabi ingat betul betapa beratnya menjadi yatim. Karenanya sekaranglah kita menjadi umat Nabi yang selalu memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, khususnya mereka yang ditinggal wafat oleh ayahandanya atau kedua orang tuanya. Karena pandemi COVID-19 ini, insya Allah mereka semuanya akan mendapatkan perhatian dari ayah-ayah angkat mereka, dari ayah-ayah asuh mereka, dari ibu-ibu asuh mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi terkait yang Ustadz katakan gitu ya, Ustadz, emang kenapa sih kalau misalnya boleh nanya nih, ketika kita bersedekah gitu terhadap anak yatim dan kebetulan bisa ketemu langsung, kita tuh disunahkan apa namanya Ustadz, katanya lebih baik kalau kita mengusap kepalanya. Itu kenapa sih Ustadz? Ya, alasan Nabi adalah kepalanya yatim itu kan sama dengan kepalanya Nabi. Ilustrasinya, simboliknya adalah kita mengusap kepala Nabi SAW ketika baginda yatim. Itu pula akan melembutkan hati, menjadikan seseorang itu lebih sayang lagi kepada yatim saja. Ia lebih sayang, maka ia akan lebih sayang kepada yang lain, kepada anaknya sendiri, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada orang tuanya. Ini sebagai simbol
manusia yang sayang kepada yatim, ia insya Allah akan sayang kepada yang lainnya. Dan itulah simbol dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu lembut hati untuk mengingat amalan-amalan luar biasa seperti tadi ya Ustaz. Di informasi selanjutnya,